Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Larasati dengan NIM 21804-2440818, kelas C21 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, perusahaan atau bisnis. Yang kedua, ada semua tipe organisasi, dan yang ketiga, semua tipe kegiatan. Mengapa sebuah manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi, dan yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Mengapa harus belajar manajemen? Yang pertama, semua kebutuhan kita hasil dari manajemen. Yang kedua, manajemen mampu mengendalikan semua yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan manajemen. Yang keempat, orang yang tidak tahu manajemen, betapapun ahli dalam bidang tertentu, akan dikendalikan oleh seseorang yang menguasai manajemen. Tanpa manajemen, dunia ini akan semakin kacau. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi individu, kebutuhan organisasi baik bisnis, kebutuhan organisasi non-bisnis dalam mewujudkan tujuannya. Karena tanpa manajemen, tujuan organisasi tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Adapun pengertian manajemen. Manajemen yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Makna manajemen. Manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen mempunyai tujuan tertentu. Berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal dan informal, serta mempunyai tujuan. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan. Manajemen merupakan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Dan manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang, maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Yang ketiga, ada pengarahan atau actuating, merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling, digunakan untuk tujuan pengendalian. Bisa juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Tujuan manajemen. Secara umum, agar tujuan organisasi dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen. Yang pertama, sebagai ilmu atau sains. Ilmu terus berkembang untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, sebagai seni atau art, yaitu untuk perencanaan, kepemimpinan, komunikasi, dan segala sesuatu yang menyangkut manusia.
Yang ketiga sebagai yaitu ada profesional, pembuatan keputusan berdasarkan prinsip umum pendidikan formal, yaitu ada para profesional, mendapatkan status karena prestasi bukan favorit, suku, dan kriteria lain. Prasarana manajemen. Yang pertama administrasi atau kegiatan, yang kedua organisasi, yang ketiga lingkungan intern organisasi, yang keempat lingkungan ekstern organisasi, dan yang terakhir lingkungan fisik dan non-fisik. Sarana manajemen. Yang pertama man, merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja. Yang kedua money, merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga material, merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama. Yang keempat machine, merujuk pada mesin sebagai fasilitas atau alat penunjang kegiatan. Yang kelima ada metode, merujuk pada metode atau prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang keenam ada market, merujuk pada pemasaran produk akhir kepada konsumen. Yang ketujuh miscellaneous atau informasi dan lingkungan. Manager atau manajer yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Tingkatan manajer. Yang pertama ada manajer puncak atau top manager, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contoh direktur, presiden, kepala, dan sebagainya. Yang kedua ada manajer menengah atau middle manager, yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya juga karyawan operasional, contoh kepala seksi, kepala bagian, dan sebagainya. Yang ketiga ada manajer bawah atau lower manager, yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contoh mandor, pengawas lapangan, dan sebagainya. Manajer fungsional dan umum. 1. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab atas satu kegiatan organisasi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Yang kedua, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Apa yang dilakukan manajer? Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.